setia dan memuliakan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Puji syukur Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu. Dari malam tadi hingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersatu untuk memuji dan menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kami boleh memuliakan Engkau, dan kemuliaan-Mu boleh terjadi di tempat ini Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu, dan pujian dan penyembahan kami Yesus. Ini kami Tuhan, kami kurang sempurna ini, tapi kami yakin Engkau sempurnakan dan kasih-Mu dan campur tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.
penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Kini kami ingin bersuka cita, berikan sukacita yang dari Engkau Tuhan, biar kami boleh menyenangkan Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
segala beban pikiran kita.
Layaklah segala yang hidup memuji dan menyembah-Mu. Kami yang di tempat ini masih memperoleh anugerah Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Dan apa yang kami lakukan dalam pujian penyembahan kami dalam memperkenankan hati Tuhan. Tuhan melawat setiap kami, Allah yang mengetahui segala pergumulan-pergumulan kami, dan biarlah firman-Mu memberikan jawaban buat kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguatkan kami, untuk menghiburkan kami, dan memberikan jawaban melalui kebenaran firman-Mu. Menyiapkan hati kami dalam menjadi tanah hati yang subur, supaya firman-Mu tumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Kami silakan duduk, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Shalom. Ya, kita mengucap syukur ya dalam suasana Imlek. Walaupun banyak yang tidak hadir ya, kita masih bisa menyempatkan hidup kita untuk mencari Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Ya, saya ucapkan tahun baru Cina bersifat ya, bagi yang merayakan. Bila Tuhan sumber berkat, Tuhan sumber kemakmuran, melimpahi kita semua dengan segala berkat yang Dia sudah sediakan. Amin. Saya ingin sampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Saya berikan satu tema: jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Pernah saudara-saudara meragukan kuasa Tuhan? Meragukan pertolongan Tuhan, meragukan campur tangan Tuhan. Dan firman ini menjadi jawaban buat kita. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Di dalam Bilangan pasal 11 mulai ayat yang ke-21. Bilangan pasal 11 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang kau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Dan kita semua mengenal sosok Nabi Musa, hamba Allah yang luar biasa, yang punya kelembutan hati, yang dipakai Tuhan dengan dahsyat, dengan ajaib, dengan tongkat, segala sesuatu bisa terjadi. Namun pada saat dia diperhadapkan dengan bangsa Israel yang minta makan daging, hatinya menjadi ciut. Dan dia ngomong sama Tuhan, ini Tuhan umatmu ini minta daging. Dan Tuhan bilang begini, ya aku akan kasih daging. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 1 minggu, tapi genap sebulan lamanya. Dan Musa berpikir dengan logikanya, dengan pikirannya, dengan umat Israel yang berjumlah 3 juta lebih. Dia menyaksikan akan kuasa Tuhan. Dia sangsi, dia ragu-ragu. Dia mengatakan, masakan cukup Tuhan, masakan bisa Tuhan, kambing sapi dari mana, ikan dari mana untuk setiap hari sampai 1 bulan semua orang Israel makan daging. Musa meragukan kuasa Tuhan. Lalu Tuhan menjawab apa? Masakan kuasa Tuhan kurang untuk melakukan itu. Jadi sebagai seorang pemimpin, Musa sedang diuji kepemimpinannya melalui orang-orang Israel yang bersungut-sungut, yang marah, yang menuntut kepada
supaya mereka diberi makan daging. Tentu ketika umat Israel bersungguh-sungguh seperti itu, ada yang memprovokasi. Siapa yang memprovokasi? Siapa yang memprovokasi sampai orang Israel bisa bersungguh-sungguh dan marah sama Tuhan? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, maka dijelaskan di situ ada yang memprovokasi, yaitu orang-orang bajingan. Siapa orang-orang bajingan? Orang-orang bajingan ini bangsa yang berada di tanah Mesir. Tadi pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka ikut. Coba di dalam Bilangan 11 ayat 4. Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ayat yang kelima. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Ayat 6. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Jadi bangsa Israel terpengaruh dengan nafsu rakus yang dimiliki oleh orang-orang bajingan yang menuntut makan daging, dan itu membuat emosional daripada orang-orang Israel. Ya benar ya, ngapain kita mengikuti Musa dalam perjalanan di padang gurun sudah berhari-hari, sudah berbulan-bulan, nyatanya masih enak di Mesir. Di Mesir ada semangka, ada bawang pre, ada bawang putih. Ya, sedangkan di sini kita kurus kering cuma makan mana ini saja. Tentu ada yang salah di dalam kehidupan bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel bisa ngomong seperti itu? Masih enak di Mesir. Ya. Mereka nggak menyadari bahwa mereka makan di Mesir itu gratis apa enggak. Mereka bilang nggak bayar apa-apa, kita dapat ikan, kita dapat daging, kita dapat semangka. Makanannya bumbunya enak, ada bawang merah, ada bawang pre, ada bawang putih, di sini hampa. Mereka mengira bahwa gratis. Sebenarnya gratis enggak mereka makan di Mesir itu? Tidak. Mereka memberikan hidupnya, tenaganya, waktunya 24 jam untuk Fir'aun menjadi budak. Mereka tidak mikir menjadi budak, tidak punya hak untuk kemerdekaan. Tuhan mengamati dari surga, melihat bagaimana orang-orang Israel yang menjerit karena perbudakan, dan Tuhan pakai Musa untuk memerdekakan bangsa Mesir, bangsa Israel, supaya keluar dari Mesir. Mereka tidak sadar, harusnya mereka sadar dan bersyukur. Tuhan memerdekakan mereka dari perbudakan Mesir, dibawa ke tanah perjanjian yang disebut firman Tuhan, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Tapi berbicara tentang masa depan yang jauh lebih baik daripada Mesir. Tapi mereka tidak melihat itu. Yang dilihat yang sesaat. Dia inginnya instan. Begitu diperhadapkan dengan persoalan sedikit, mereka bersungguh-sungguh. Nah, itulah mental budak bangsa Israel itu. Walaupun sudah dimerdekakan, mentalnya masih mental budak. Harusnya mereka bersyukur, oh iya ya, Tuhan itu baik. Kita sudah tidak diperbudak lagi di Mesir. Sekarang walaupun kita di perjalanan tidak bawa bekal, namun kenyataannya Tuhan itu tetap baik. Kita diberi makan dengan mana, itu mujizat. Dari gunung batu kita bisa minum air. Harusnya mereka mengingat itu. Tapi karena hatinya tidak tertuju kepada janji Tuhan, kepada tanah perjanjian, maka ketika menghadapi masalah yang kecil saja, mereka mulai menggerutu. Dan Musa
ketika mendengar guru Tuhan bangsa Israel merasa bahwa dia juga tidak sanggup menyediakan daging. Dia merasa bahwa tanggung jawabnya terlalu besar. Dia merasa tidak mampu. Dan dia nyaris putus asa. Satu orang dikeroyok dengan 3 juta orang. Nyaris putus asa. Itu sebabnya dia ngomong sama Tuhan, umatmu ini Tuhan yang sekian juta jiwa menuntut daging. Dan Tuhan berjanji, aku akan memberi makan daging. Bagi Musa sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sulit. Kenapa Musa bisa berpikiran seperti itu? Di mana imannya Musa? Apakah Musa lupa bahwa dengan tongkat yang dia bawa itu 10 tulah bisa terjadi di Mesir? Kenapa kok Musa lupa? Dengan tongkatnya laut Teberau terbelah menjadi 2. Bukankah itu kuasa Allah yang sangat dahsyat sekali? Dengan tongkatnya memukul gunung batu keluar air. Kenapa Musa lupa? Sehingga ia meragukan akan kuasa Tuhan. Ketika Tuhan berjanji, aku akan memberi makan daging genap sebulan lamanya, dan Musa ragu-ragu. Daging dari mana? Ikan dari mana? Kenapa seperti itu? Karena diukur dengan kekuatannya sendiri, diukur dengan logikanya sendiri, sehingga ia mulai meragukan kuasa Tuhan. Padahal Tuhan itu Allah yang maha sanggup. Kalau siang Tuhan hadir menaungi mereka lewat yang awan, sehingga panas yang seperti itu menjadi sejuk. Malam yang seharusnya sangat dingin mencekam, Tuhan hadir di atas mereka menjadi tiang api sehingga suasana menjadi hangat. Tapi mengapa Musa meragukan kuasa Tuhan? Apa penyebabnya kira-kira? Apa masalahnya? Dan membuat Musa nyaris putus asa. Dan karena Musa terpengaruh dengan situasi ketegartangguhan bangsa Israel, terpengaruh dengan sungut-sungutan bangsa Israel, sehingga membuat Musa meragukan akan kuasa Tuhan. Hatinya cemas, hatinya khawatir. Umat yang aku bawa ini banyak Tuhan. Masakan bisa 1 bulan lamanya makan daging? Coba kita bisa bayangkan berapa ekor sapi domba dan harus bisa memberi makan 3 juta jiwa buat makan pagi, makan siang, makan sore setiap hari. 3 juta jiwa. Berapa ekor sapi? Musa berpikir, kalau seandainya sapinya kurang, kita harus mancing, itu ikan dari mana? Tapi Tuhan yang maha sanggup. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi yang membuat Musa meragukan kuasa Tuhan itu karena dia terpengaruh dengan sungutan orang Israel. Akhirnya menjadi cemas pikirannya, jadi cemas, menjadi khawatir, menjadi takut. Nah, karena Kristen ya seperti itu. Kalau hatinya sudah mulai cemas, mulai bimbang, mulai khawatir, mulai takut, iblis masuk mengintimidasi. Ya. Iblis mengintimidasi. Kalau sudah cemasnya menguasai pikirannya, akhirnya imannya hilang. Yang main pikirannya, logikanya. Seperti Musa, iya, kambing domba dari mana, sapi dari mana, sekian banyak ini di bawah umat Israel, nggak mungkin cukup. Meragukan kuasa Tuhan. Orang yang meragukan kuasa Tuhan itu sama seperti orang yang tidak mempercayai Tuhan.
Orang yang meragukan kuasa Tuhan sama artinya bahwa ia tidak sungguh-sungguh mempercayai kuasa Tuhan. Ya memang menurut pikiran manusia yang namanya cemas, khawatir, itu masuk akal kan? Masuk akal, ya. Lumrah, biasa namanya manusia. Siapa sih yang tidak khawatir? Ya memang namanya manusia ada kekhawatiran, ya. Ada kekhawatiran. Ketika anak saya Tio yang minggu kemarin datang nggak bisa melayani karena sakit, ya kita orang tua yang kepikiran. Ada yang duduk di pangan nopo, ya. Badannya panas, nggak bisa kemana-mana, makanya gimana? Tapi yang Tuhan mau, jangan sampai kecemasan itu menguasai kita. Kalau orang sudah dikuasai kecemasan, dikuasai kekhawatiran, ini yang sangat berbahaya, sangat berbahaya. Iblisnya masuk, sehingga yang main logika, yang main pikirannya. Cemasan, kekhawatiran hanya membuat hidup kita itu dibatasi. Siapa yang batasi? Pikiran kita sendiri. Sehingga iman percayanya berubah menjadi iman keraguan, seperti Musa ragu-ragu. Ya bagi manusia memang mustahil, mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan membuktikan bagaimana cara memberi makan 3 juta jiwa itu. Musa berpikir kambing domba dari mana, ikan dari mana. Tapi bagi Tuhan terlalu sangat mudah. Harusnya Musa ingat itu. Bagaimana ketika 10 tulah terjadi, ketika Musa mengangkat tongkatnya, ribuan jutaan kata masuk di Mesir. Harusnya ingat, ketika Musa mengangkat tangan lalat pikat, beribu-ribu berjuta-juta langsung berut menimpa tanah Mesir. Ketika Musa mengangkat tongkatnya, tiba-tiba beribu-ribu berjuta-juta belalang berak memenuhi tanah Mesir. Harusnya Musa ingat, kalau hanya daging saja Tuhan tidak kekurangan cara, pasti bisa. Tapi karena dikuasai kecemasan, dikuasai kekhawatiran, makanya dia meragukan akan kuasa Tuhan. Padahal bagi Tuhan untuk memberi makan daging orang Israel itu mudah saja. Tuhan tinggal menggerakkan angin, ya. Tinggal perintahkan angin dari seberang laut, bawa burung-burung puyuh berjuta-juta, nah, dan datanglah yang namanya burung puyuh. Setiap hari, pagi, siang, sore, genap sebulan lamanya, burung itu berhamburan di tanah padang gurun, di perkemahan di mana umat Israel berada di sana. Bagi Tuhan itu mudah sekali. Yang namanya menolong, yang namanya membuat mujizat, itu bagi Tuhan mudah sekali. Tapi kalau orang dikuasai kecemasan, dikuasai kekhawatiran, pikirannya yang main, akhirnya kehilangan iman kepercayaan. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh percaya, bagi kita tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa gerakkan burung. Termasuk mencatat bangsa Israel setiap hari makan daging pagi, siang, sore. Setiap hari sampai 1 bulan, sampai mereka muntah-muntah daging. Tuhan itu sumber segala berkat, sumber segala mujizat. Kalau bangsa Israel mengalami kecemasan, Musa mengalami kecemasan, bagaimana dengan orang Kristen? Bapak Ibu pernah mengalami kecemasan atau tidak? Keraguan, kecemasan, kekhawatiran, ini kelihatannya lumrah. Tapi saya mau kasih tahu, itu trik iblis untuk menjatuhkan iman kita. Itu
kelihatannya lumrah. Siapa sih yang ada khawatir, Pak? Ya namanya seorang ibu yang khawatir nanti yang dibutuhkan anaknya apa, ya tentu khawatir. Kelihatannya lumrah, tapi siapa kasih tahu betul mengatakan bahwa keraguan, kebimbangan itu menjadi trik iblis untuk menggerus iman kita. Dan seringkali tanpa kita sadari kebimbangan itu muncul, keraguan itu muncul dalam hidup kita. Ragu-ragu, bimbang tentang masa depan. Nanti masa depan kita gimana? Nanti masa depan saya gimana? Masa depan anak-anak saya bagaimana? Bagaimana dengan ekonomi saya? Bagaimana dengan keuangan saya? Bagaimana yang saya butuhkan? Saya punya tanggungan banyak. Uang dari mana? Ini trik iblis mengganggu pikiran kita. Sampai anak Tuhan direwani gak nang gereja. Karena apa? Karena pikirannya yang main. Direwangi kehilangan waktu untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Karena logikanya yang main. Kenapa main? Membiarkan kecemasan, kekhawatiran merasuki dirinya, sehingga orang hanya merenung dan berpikir, kenapa ya kok saya kekurangan terus, kok kenapa ya ekonomi saya kok melorot terus, kok kenapa ya tabungan saya kok banyak, kok kenapa ya. Itu trik iblis. Padahal bagi Tuhan untuk menolak itu sangat mudah. Seperti Musa, ketika Tuhan berjanji, aku akan kasih makan 1 bulan dengan daging full. Karena cemas, karena takut, masakan Tuhan bisa 1 bulan kasih daging. Bukan bagi Tuhan sangat mudah. Tinggal menyuruh burung puyuh berhamburan di tanah perkemahan setiap hari. Apa yang kelihatannya lumrah, apa yang kelihatannya biasa, itu ternyata cara iblis untuk menjatuhkan kita. Cara iblis supaya kita lemah, supaya kita hanya berpikir menurut logika kita saja, ya. Kita ragu-ragu, gimana kok belum dapat pekerjaan, gimana kok keuangan saya kekurangan terus, bagaimana kok sampai sekarang belum dapat teman hidup, bagaimana tentang keberhasilan saya. Ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit, yang seolah-olah tidak ada jawaban, itu membuat kita cemas, membuat kita ragu-ragu, membuat kita meragukan kuasa Tuhan, sehingga kita kehilangan sukacita, kita kehilangan damai sejahtera, sehingga suasananya hanya marah-marah saja. Serangan gereja marah-marah saja. Aku gak kerja sama pasti galet duwe, iso pasti nek imangan awake nang gereja yo gak kira parah, nah, seperti itu. Tapi puji Tuhan di sini, ya, orang gereja kenyang enggak? Orang gereja kenyang enggak? Sama tanya, ya semua kekurangan Tuhan, ya. Walaupun gereja kecil dari kekurangannya, walaupun makan sederhana kita sediakan, walaupun makan sederhana, walaupun untuk kami sekeluarga terkadang kurang, tapi Tuhan itu selalu ada cara untuk bisa memberi berkat. Terus bukan jangan biarkan kecemasan. Sanggupkan Tuhan menolong saya, sanggupkan Tuhan memulihkan ekonomi saya, sanggupkan Tuhan memberkati usaha saya, sanggupkan Tuhan memberi uang kepada saya, sanggupkan Tuhan memberi jodoh kepada saya. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, mari kita buang kecemasan, kekhawatiran, keraguan akan kuasa Tuhan. Kita buang. Kelihatannya mudah. Ayo kita buang kecemasan, ayo kita buang kekhawatiran. Kelihatannya mudah, tapi ya sebenarnya mudah apa sulit membuang kecemasan? Ternyata nggak mudah ya, jujur ya. Membuang kekhawatiran ternyata nggak mudah. Dan kalau kita pakai satu tangan, kalau dibuang tinggal berapa? Tapi kalau kekhawatiran melekat di pikiran, itu trik iblis untuk mengganggu kita, mengganggu iman kita, supaya kita kehilangan iman di hadapan Tuhan. Ya pagi hari ini kita akan
melihat bagaimana supaya kita tidak mengalami keraguan. Bagaimana supaya kecemasan, kekhawatiran itu tidak singgah lama-lama di dalam pikiran kita. Ya, ada 3 hal yang kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, bagaimana kita bisa terbebas dari keraguan akan kuasa Tuhan, terbebas dari kecemasan dan kekhawatiran. Yang pertama, sungguh-sungguh memiliki penyerahan hidup kepada Tuhan. Dasar kekristenan itu sebenarnya di sini, sungguh-sungguh memiliki penyerahan hidup kepada Tuhan. Saya percaya ketika saudara-saudara dalam kecemasan, dalam kekhawatiran, pasti berdoa. Pasti berdoa, Tuhan angkat kekhawatiranku, ya. Tuhan angkat kecemasanku. Tuhan angkat. Atau barangkali ketika kita nggak ada masalah, nggak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan, tapi ketika kita diperhadapkan, debt collector datang, ketika kita diperhadapkan orang yang mengancam kita, mau memenjarakan kita, ketika kita diancam, ketika kita ditekan, ketika kita ditakut-takuti, ternyata kita takut. Ternyata kita takut, kita bingung, kita gelisah, kita nabrak sana, kita nabrak sini, kita lari sana, kita lari sini, bingung. Orang yang seperti itu, orang Kristen yang seperti itu, sebenarnya belum memiliki penyerahan yang sungguh-sungguh. Kalau nggak ada masalah, it's okay. Semua baik-baik, ya. Nggak ada kekhawatiran, nggak ada kecemasan. Tapi situasi yang menekan kita, yang mengancam kita, yang menyusahkan kita, yang membuat kita marah, baru kita sadar, terus sebenarnya saya ini belum memiliki penyerahan yang sungguh-sungguh. Orang yang memiliki penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, diberhadapkan dengan keadaan apapun, tidak akan lemah imannya. Contoh Rasul Petrus. Ya. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal 22 ayat 33. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Ayat 34. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal aku bahwa engkau mengenal. Dari pernyataan Petrus ini kita lihat seolah-olah Petrus sudah memiliki penyerahan diri, sehingga berani mengorbankan dirinya. Petrus mengatakan, aku bersedia masuk penjara demi engkau Tuhan. Namanya mudah. Seolah dia sudah memang seolah-olah memang dia sudah serahkan hidupnya sepertinya. Mati bersama dengan engkau, jangankan di penjara Tuhan, mati dengan engkau tak lakoni Tuhan. Berani saya Tuhan. Nah, ini seolah-olah dia sudah menyerahkan hidupnya, seolah-olah. Tapi ternyata ketika Petrus melihat Tuhan Yesus ditangkap, diadili di rumahnya imam besar, kemana Petrus? Apakah mendampingi Yesus? Kuatkan hatimu ya guruku. Jangan takut, saya sudah ada di sini guruku. Ya. Tidak, dia menjauh. Dia takut. Jangan-jangan aku nanti diadili juga seperti
sampai 3 kali. Padahal tadinya Petrus ngomong apa? Guru, jangankan masuk penjara, mati bersama Engkau, aku berani Tuhan. Karena memang sudah ada penyerahan orang, kalau ada penyerahan sungguh-sungguh memang nggak takut. Tapi ternyata begitu melihat Yesus diadili, aku cemas, pikirannya yang main. Ternyata penyerahan Petrus gagal. Ternyata penyerahan Petrus gagal. Pada waktu di Malang, gereja saya didatangi massa. Pas saya nggak ada, saya di Pasuruan ada pelayanan, banyak sepeda motor puluhan itu di depan gereja. Ya. Ini kesaksian itu saya ya. Mau beruduk. Di situ ada 2 jemaat yang bilang begini, mati di sini saya nggak takut Pak, saya berani melawan mereka. Kalau saya tertulah di sini, saya nggak akan meninggalkan gereja ini. 2 orang, sampai saya mati di sini. Kelihatannya, puji Tuhan, Tuhan, terima kasih punya jemaat yang militan. Tapi ternyata apa yang terjadi? Tahun 2012 orang itu keluar dari gereja. Kemudian beberapa tahun berikutnya orang itu kehilangan komitmen sehingga keluar dari gereja. Yang tadinya menggebu-gebu, saya berani mati untuk Tuhan demi gereja ini. Sama seperti Petrus yang kelihatannya memiliki penyerahan, masuk penjara pun aku berani, mati bersama Engkau pun aku berani. Kelihatannya memiliki penyerahan hidup. Tapi nyatanya melihat Yesus ditangkap, takut. Ini artinya apa? Kalau Rasul saja bisa seperti itu, artinya itu tidak semua orang Kristen sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini perlu kita renungkan di dalam diri kita masing-masing. Tidak semua orang Kristen sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Walaupun kelihatannya setia, walaupun kelihatannya beribadah, tapi nyatanya tidak semuanya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena yang namanya menyerahkan hidup kepada Tuhan itu tidak hanya sekedar Tuhan, kuserahkan hidupku dalam tangan-Mu. Tidak hanya sekedar seperti itu. Orang yang sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Tuhan hanya tidak sekedar ngomong, Tuhan kuserahkan persoalanku ke dalam tangan. Bahwa Tuhan memberikan satu tanda bagaimana orang yang bersungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, itu ada satu tanda di dalam diri. Apa tandanya? Memprioritaskan Tuhan di atas segala. Kalau orang Kristen belum bisa memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, penyerahan hidupnya perlu dicek kembali. Artinya apa? Perlu balik ke dasar lagi. Ya, perlu balik ke dasar lagi. Orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ia tahu memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Ada contoh di dalam Alkitab, seorang yang bernama Daniel. Ya, orang yang berhasil dibuangkan ke tanah Babilonia. Tuhan buat hidupnya berhasil. Walaupun dia berhasil, kenapa dia tidak mengunggulkan kekayaannya itu menjadi sesuatu yang dibanggakan. Tetap dia berbangga kepada yang namanya Tuhan. Jabatannya orang yang kedua di bawah raja, kaya raya. Tapi dia tidak menjadi tamak dan tinggi hati. Dia tidak menyombongkan diri karena jabatan dan kekayaan. Tapi di dalam hatinya tetap Tuhan yang diprioritaskan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Daniel memprioritaskan Tuhan? Orang-orang yang di bawah levelnya Daniel
ingin menjatuhkan Daniel. Namun dicari-cari kesalahannya nggak ada. Kerjanya benar, mau dilaporkan gini apanya, dia berintegritas, dia tidak korupsi, dia baik. Setiap perkataannya ada hikmat Tuhan. Selalu berhasil. Dan dilihat oleh rekan-rekan yang di bawahnya Daniel, oh ini Daniel itu memiliki kebiasaan. Apa kebiasaannya? Berdoa. Ayo kita jebak saja. Gimana caranya jebak? Gampang. Kita ngomong ke raja supaya barang siapa yang dalam waktu 30 hari didapati berdoa, memohon kepada sesuatu yang bukan raja, memohon kepada dewa, memohon kepada Tuhannya, kita tangkap dan kita masukkan ke dalam penjara. Dan raja menyetujui buat undang-undang, kasih mentoi raja. Daniel tahu tidak peraturan itu? Kalau Daniel melakukannya, nyawanya terancam tidak? Terancam. Daniel tahu undang-undang itu. Tetapi orang yang memiliki penyerahan hidup yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dalam situasi apapun, dia gak akan pernah cepat, gak akan pernah takut, sekalipun nyawa taruhannya. Yang ada hanya satu, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Apa yang dilakukan Daniel? Tuhan menjadi prioritas utama. Di tengah ancaman untuk menjadi santapan singa, di tengah ancaman untuk nyawanya hilang, Daniel tetap mengutamakan Tuhan. Setiap hari berdoa, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Sesaat pun tidak tinggalkan Tuhan. Dia tetap berdoa. Dan apa yang terjadi? Dilihat, diintip kegiatan Daniel. Oh, Daniel masuk ke ruang doa ini. Ayo kita tangkap. Tangkap Daniel. Kamu sudah melanggar undang-undang. Kamu tahu sanksinya apa? Tahu, dimasukkan dalam gua singa. Kamu gak takut? Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang akan menyertai ya. Bawalah ke hadapan raja. Dan raja menyesal setelah memberikan stempel materai, mengizinkan orang yang berdoa dimasukkan dalam gua singa. Dan raja mengatakan apa? Tidak bisa menarik peraturannya. Raja mengatakan Tuhanmu yang kau sembah dengan tekun. Ada ayatnya. Coba kita lihat Daniel 6. Daniel 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kemudian ayat yang ke-17 kita lompat. Atau ayat yang ke-12 dulu. Ayat yang ke-12 dulu. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Ayat ke-17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel. Konsekuensi. Dan dia pelanggar undang-undang, ambil Daniel, dilemparkan bukan hanya ke dalam penjara, ke dalam gua singa. Untuk apa? Untuk menjadi santapan singa, untuk menjadi makanan singa. Tapi raja itu berkata begini, berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan. Orang yang tidak mengenal Tuhan seperti
raja bisa memiliki keyakinan. Kalau orang menyembah Allah dengan tekun, kalau orang memprioritaskan Tuhannya, Tuhan itu yang akan menolong. Ini bukan anak-anak Tuhan, tapi raja ini memiliki iman yang luar biasa. Allahmu yang bersembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Daniel di tengah ancaman dia masih tetap memprioritaskan Tuhan. Bukan hanya masalah kekurangan saja, di tengah ancaman nyawa itu loh, yang masih sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kiranya kita dijauhkan Tuhan dari kecemasan yang menguasai kita. Kalau kita dikuasai kecemasan, kekhawatiran, kita sulit untuk beribadah. Karena apa? Nanti siapa yang menolong saya? Akhirnya terpaksa ada minggu tidak ibadah. Atau kalau nggak seperti itu, setan itu licik. Ya. Saya mau kasih tahu cara kerja setan. Dia jongkroknya kita, ya, jongkroknya kita. Yang pertama bisa terhadap pencobaan. Jongkroknya pencobaan masalah, supaya pikirannya cemas, kacau, supaya yang main logikanya. Kalau nggak begini, setan jongkrokkan ke kita kepada yang kedua, jongkrokkan kepada berkat. Tiap hari Minggu orderan banyak terus. Itu juga cara iblis. Jangan dipikir, wah ini berkat Tuhan. Jangan. Itu cara iblis. Iblis nggak peduli berkatmu banyak, yang penting kamu nggak setia. Itu tujuan iblis seperti itu. Nggak peduli rezekimu banyak, ordermu banyak, sebenarnya kamu nggak beribadah. Maka kita harus hati-hati cara kerja itu. Tapi orang yang memiliki penyerahan hidup yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ia akan memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia tidak mudah putus asa. Sekalipun banyak pergumulan, sekalipun banyak beban hidup, itu adalah proses. Kita yakini, amin. Yakini bagian dari proses Tuhan akan menggenapkan janji. Karena Tuhan itu punya rancangan yang baik kepada kita. Dan percayalah bahwa Tuhan belum menggenapkan. Karena maunya Tuhan itu hidup kita tidak begini-begini saja. Rancangan yang baik, rancangan yang memberikan hari depan yang penuh harapan, Tuhan rancang mau kerjakan di dalam hidup kita. Dan tidak selalu jalannya mulus. Seperti Yusuf dan tiba-tiba menjadi perdana menteri, jalannya nggak mulus. Hidup kita aja seperti itu, jalannya untuk dibuat Tuhan berhasil itu jalannya nggak mulus. Makanya ketika kita menghadapi tekanan, penderitaan, pencobaan yang membuat kita cemas, pandanglah itu bagian dari proses untuk Tuhan membawa kita kepada rencana. Sekalipun kita berada dalam situasi kondisi yang berat, namun kalau kita bisa memprioritaskan Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan pasti menolong. Kita memprioritaskan seperti Daniel, tetap dalam ancaman nyawa dia tetap prioritaskan Tuhan. Apa yang dia alami? Mujizat. Benar yang alami sukacita dimasukkan dalam gua singa, tapi singa itu ditutup mulutnya sama Tuhan. Sehingga Daniel di dalam gua singa itu gelus-gelus singa. Ini singa kamu lucu ya, gelus-gelus sama Daniel. Kamu lucu ya, kamu nggak bisa ngigit aku ya. Tuhan banyak cara. Karena jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Kita akan memiliki hati untuk tidak meragukan kuasa Tuhan. Yang pertama, kalau kita memiliki pencerahan hidup yang sungguh. Tanda pencerahan hidup apa? Tuhan menjadi prioritas. Kalau orang Kristen tidak bisa memprioritaskan Tuhan, ya, perlu digali kembali pencerahan hidupnya. Tanda pencerahan hidup itu adalah bisa memprioritaskan Tuhan. Kemudian yang kedua sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu apa sih artinya mengandalkan Tuhan? Menjadikan Tuhan menjadi tumpuan hidup kita. Itu artinya mengandalkan Tuhan. Saya lihat di tempat saya di Malang,
Saya lihat satu keluarga itu hidupnya itu ditanggung sama kakak. Sak rumahnya, sak mobilnya, sak kebutuhannya ditanggung sama kakak. Kakaknya kaya. Sehingga adik-adiknya nggak perlu iman, udah tiap hari dapat uang. Nggak perlu iman, itu mobilnya bagus, rumahnya bagus. Dan adik-adiknya itu imannya ternyata gimana? Siapa yang diandalkan adik-adiknya ketika membutuhkan sesuatu? Ya hubungi Enso, seperti itu. Hubungi Kode. Siapa tumpuan hidup daripada adik-adiknya? Kakaknya. Dia mengandalkan kakaknya, ada apa-apa lapor, ada apa-apa telepon, uang turun. Orang yang mengandalkan Tuhan, Allah akan menjadikan Tuhan menjadi tumpuan hidupnya. Dalam suka, duka, susah, sulit, tekanan apapun, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan satu-satunya. Gak usah berpikir ke kanan ke kiri, hanya Tuhan. Jadikan pribadi yang dapat kita andalkan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan berjanji. Nabi Yeremia katakan apa orang yang mengandalkan Tuhan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita menjadikan Tuhan menjadi tumpuan hidup kita, kuat enggak Tuhan? Kita jadikan tumpuan hidup kita. Lalu sangat kuat. Tuhan mau kita menjadikan hanya Tuhan saja menjadi tumpuan hidup kita, bukan pekerjaan kita, bukan suami kita. Jadi tumpuan harapan itu hanya Tuhan, tumpuan hidup itu hanya Tuhan. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau orang mengandalkan dekengannya, wah aku punya dekengan ini, wah aku punya dekengan orang penting di Polda, wah aku punya dekengan ini di Mabes TNI, ya aku punya dekengan ini. Orang akan sombong, sembrono. Sehingga ketika ada masalah sedikit, telepon sana. Orang yang mengandalkan manusia, Firman katakan apa? Terkutuk. Terkutuk kalau orang yang mengandalkan manusia. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Artinya apa? Orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan menjalani hidupnya dengan penuh berkat. Sekalipun banyak pergumulan hidup. Orang yang mengandalkan Tuhan akan bebas dari kekhawatiran. Orang yang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan menjadi tumpuan hidupnya, ialah akan diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya kalau orang tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, bedanya di sini. Kalau orang tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, ada masalah sedikit saja takut, cemas. Dan ada contoh di dalam Alkitab. Saul. Ketika Saul mendengar Goliat menantang, ayo hadapi aku 1 lawan 1. Wah, Raja Saul takut gemetar. Anak buahnya, prajuritnya, pasukannya lari cari tempat bersembunyi. Kenapa Saul takut? Yang pertama, dia tidak memiliki penyerahan hidup sama Tuhan. Yang kedua, dia tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Sebaliknya ia memberontak sama Tuhan. Saul tidak takut sama Tuhan, dia tidak taat sama Tuhan. Sehingga pada waktu mendengar tantangan daripada Goliat, takut, cemas, hilang kekuatan. Berbeda dengan Daud memiliki penyerahan hidup yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Daud mengandalkan Tuhan, sehingga ketika mendengar tantangan dari Goliat, ia tidak cemas, ia tidak lari seperti Saul. Walaupun dia bukan militer, ia berani menghadapi. Mengapa? Karena yang pertama, Daud sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yang kedua, Daud sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Buktinya apa? Daud mengandalkan Tuhan. Ayo kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45.
1 Samuel 17 ayat 45. Ya, saya bacakan. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Goliat perlengkapannya luar biasa, tombak, lembing, perisai, dan dengan orang yang membawa senjata juga. Tapi Daud hanya ketepil, dia berani menghadapi. Daud mengatakan apa? Engkau mendatangi aku dengan senjata yang lengkap, tetapi aku mendatangi engkau, aku punya dekengan. Aku punya dekengan. Aku mendatangi engkau demi dekenganku, demi nama Tuhan semesta alam. Siapa yang diandalkan Daud? Tuhan. Tuhan yang diandalkan adalah Tuhan yang sanggup menolong. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang mengandalkan Dia. Sebaliknya firman katakan, orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Itu dialami oleh Daud. Mengandalkan Tuhan, sekalipun berhadapan dengan tidak sebanding, walaupun peralatannya hanya ketepil kecil. Ketika batu itu diumbannya, ya, setelah sekali putar, sekali nepil, langsung kena dahinya. Goliat langsung rebah. Daud lari mendekati Goliat, diambilnya pedang di mana ini? Pinggangnya, di korok lehernya. Bawa kepalanya, wah, anak kecil bawa kepala, potong, wah. Orang Filistin lari semua. Ketika orang Israel, tentara-tentaranya Saul melihat Daud membawa kepala, langsung mengejar yang namanya orang-orang Filistin musuhnya itu. Menjadi suatu kemenangan yang besar. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak pernah dikecewakan, tidak pernah dipermalukan. Kita akan terbebas dari kekhawatiran, kecemasan kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, sungguh-sungguh mempercayai kesanggupan. Yang pertama, sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yang kedua, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, sungguh-sungguh mempercayai kesanggupan Tuhan. Percaya saja. Orang yang mempercayai kesanggupan Tuhan, dia akan mengalami apa yang dia percayai. Kalau orang tidak mempercayai kesanggupan Tuhan, dia pun tidak mengalami. Kalau zamannya Nabi Elisa bernubuat, besok harga sembako akan murah. Ada ajudan raja yang ngomong, sekalipun Tuhan membukakan tingkap langit, aku gak percaya. Dan esoknya terbukti. Harga-harga pangan murah. Dan ajudan raja itu melihat semua orang menikmati, bisa membeli dengan harga murah. Tapi ajudan raja yang tidak mempercayai, menikmati tidak? Kenapa? Karena tidak bisa beli? Tidak. Mati diinjek orang begitu kerupa. Jadi orang yang tidak mempercayai kesanggupan Tuhan, dia tidak akan mengalami berkat. Orang yang meragukan kuasa Tuhan, meragukan pemulihan dari Tuhan, meragukan pertolongan Tuhan, orang yang meragukan tidak akan mengalami. Kenapa ragu-ragu? Karena pikirannya dibelenggu dengan kecemasan, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mempercayai pertolongan, pasti terjadi. Kekristenan akan kehilangan intinya ketika orang meragukan kuasa Tuhan. Sama seperti yang dihadapi Musa. Ketika dia menjadi seorang yang bimbang, yang ragu-ragu. Kalau kita kehilangan kepercayaan kita akan kesanggupan Tuhan, nah itu serangga artinya.
Orang Kristen yang kehilangan keyakinan terhadap kesanggupan Tuhan, kehilangan yang paling berharga di dalam hidup. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, sukaran, kesusahan, tekanan, penindasan, kekurangan, himpitan, ancaman, tetaplah percaya Tuhan pasti menolong saya. Harus ada iman itu. Tuhan pasti memulihkan saya. Tuhan pasti sanggup untuk mengangkat saya. Saya mau bertanya, kenapa ada mujizat air menjadi anggur? Ada pesta perkawinan di Kana, mujizat pertama yang dibuat Tuhan, air menjadi anggur. Kenapa ada mujizat air menjadi anggur? Karena ada orang yang mempercayai kesanggupan Yesus. Ketika Maria melihat tuan rumah kehabisan anggur, rasanya malu, persediaannya habis. Tapi Maria punya keyakinan Yesus sanggup. Makanya dia ngomong, Yesus, keluarga ini kehabisan anggur. Dan Yesus bilang begitu, mau apa engkau ibu? Saatku belum tiba. Jadi seolah-olah gak bisa aku buat mujizat sekarang, belum waktunya. Tapi Maria percaya kesanggupan Yesus. Lalu Maria ngomong kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan Yesus kamu berbuat. Apapun yang dilakukan Yesus, kamu berbuat. Dia punya hati yang percaya bahwa Yesus sanggup. Lalu Yesus ngomong begini, isi tempayan ini dengan air, isi. Dan pelayan-pelayan nggak tanya, buat apa? Buat tempayan ini buat cuci kaki, buat cuci tangan, buat apa? Isi. Ada orang itu. Banyak cedok air itu, bawa ke pemimpin pesta. Hanya dibutuhkan ketaatan saja untuk kita bisa mengalami bagaimana kesanggupan Tuhan bisa nyata di dalam hidup kita. Itu hanya diperlukan hati yang taat. Dicedoklah air itu, ya, dicedok. Padahal air. Kalau pemimpin pesta setelah dikecap, anggur ini jauh lebih baik dari yang tadi. Kenapa? Baru kamu keluarkan. Biasanya orang puas minum dulu baru dikeluarkan anggur yang KW. Tapi kenapa orang sudah kehabisan anggur ke anggur yang terbaik baru kamu keluarkan? Dari mana anggur yang terbaik itu? Dari orang yang memiliki keyakinan akan kesanggupan Yesus. Yesus Tuhan mujizat. Kalau kita mempercayai kesanggupan Yesus, kita akan alami apa yang kita percaya. Kalau kita ragu, kalau kita memiliki keraguan bahwa apa bisa Yesus nolong, apa bisa masalahku selesai, kita tidak akan mengalami apa-apa. Sampai besok tidak akan mengalami. Makanya kita harus rubah paradigma kita. Percaya kesanggupan Yesus. Amin. Ya segala-galanya Maha sanggup mengubahkan hidup, memulihkan hidup, memberkati, mengangkat kita. Kalau diperlukan satu hal, katakan. Dialah sumber segala berkat. Ketika Yairus mengundang Yesus dan tiba-tiba anaknya mati, saudara Yairus datang, buat apa kamu mengundang Yesus? Anakmu sudah mati. Ada kecemasan di dalam diri Yairus. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Tenang, Yairus. Percaya saja. Dia percaya bahwa Yesus sanggup. Ketika dia memiliki hati yang percaya, anaknya dibangkitkan. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mudah. Makanya Bapak Ibu kita mengikut Tuhan, ayo sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan, sungguh-sungguh andalkan Tuhan, dan sungguh-sungguh percayai Dia sanggup memberkati. Bagi manusia mungkin, tidak mungkin, bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti saya masih di Malang, kondisi Jumat habis semua, tinggal satu orang. Saya satu tahun melayani satu orang. Janda, miskin, gulanya tinggi sampai buta, ya. Satu orang saya jemput yang mati saya bawa ke gereja. Rasanya mustahil untuk saya bisa terpenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Uang persembahan dari mana? Uang persepuluhan buat gereja nggak ada. Cuma satu orang miskin. Tapi saya percaya kesanggupan Tuhan. Dan saya boleh melihat bagaimana dalam keadaan kekurangan, dalam kemiskinan, anak saya bisa lulus BINUS.
Ini bukan sekolah yang main-main. Ketika saya bercerita kepada semua orang, ketika bertanya, Bapak lulusan mana? Binus. Wah, Binus Raya. Wah, sekolah nomor 1 se-Indonesia, sekolah paling baik gitu. Dari mana Pak saya bisa? Saya tidak bisa, tapi Tuhanku bisa. Yakin. Kita semua banyak masalah, banyak persoalan. Ini jangan sampai meragukan kuasa Tuhan. Amin. Jangan sampai meragukan kuasa Tuhan. Tuhan sanggup ubahkan, mengubah segala sesuatu. Tapi Tuhan inginkan 3 hal itu. Miliki pencerahan hidup yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Percayai kesanggupan Tuhan. Maka bagiannya Tuhan untuk melakukan apa yang Dia harus lakukan untuk menolong kita. Yang Tuhan memberkati. Hari saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan suatu pujian. Bisa ditampilkan ini. Ya, selalu Tuhan menjawab doa. Saudara singer saya bisa maju ke depan nanti nyanyi.
tolong memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat pagi hari ini, nama demi nama, keluarga demi keluarga. Tuhan yang memberkati hidup mereka, Tuhan yang memberkati pernikahan mereka, Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan mereka, Tuhan yang menolong segala pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Engkau Tuhan sumber jawaban dan pertolongan bagi setiap jemaat-Mu. Yang lemah berikan kekuatan, yang sakit berikan kesembuhan. Untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pagi hari ini, Tuhan tolong mereka. Dan mereka sedang bepergian, biarlah tangan kasih-Mu telah menopang mereka. Bahkan anak-anak-Mu yang sengaja jauh daripadamu, Engkau yang membawa mereka dalam kasih karunia-Mu untuk kembali ingat akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap persembahan apa yang ditabur umat-Mu. Engkau memberikan tuayan dengan berlimpah. Bahkan tangan-tangan yang pagi hari ini datang dengan mengembalikan milik Tuhan. Engkau ingat janji-Mu untuk membukakan tingkap-tingkap langit sehingga berkat dan berkelimpahan tercurah atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan menyertai kami. Kami pulang dalam segala anugerah perlindungan Tuhan. Kami juga akan menikmati berkat jasmani. Tuhan berkati makanan minuman boleh berguna bagi tubuh kami. Dan Tuhan berkati tangan-tangan yang mengerjakannya. Kami mengucap syukur. Kami akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pandanglah Dia yang baik, andalkan Dia, berharap kepadanya. Pulanglah dengan bawa berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang yang tidak pernah habis, yang selalu baru kasih karunia-Nya melalui persekutuan penghiburan Roh Kudus melimpah atas hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat itu semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi.